يضرب على الدين كله وبكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه المبارك yang sangat-sangat saya hormati. Beliau ini adalah para pengabdi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat yang semestinya banyak harus dihargai atau dihormati. Begini katanya kalau dihargai berapa harganya? Yang lebih bagus katanya ini. Yang kedua, makin tinggi meratasan Bapak Wakil Gubernur sana sambil kampanye beliau tadi. Yang tersebut masih si beliau dan barang-barang pelayu di kota-kota, barang-barang bangun kota-kota. Tapi pembangunan yang sebenarnya tersebut adalah pembangunan yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dilunas mungkin oleh dia bisa jadi mungkin dia bisa mungkin tinggi baginda Nabi. Saat lihat pimpin makin dulu. Terus saat kedua jamaah kami para tuan guru karena bulan Maulid nama yang dirubah di masjid ini dari Ahmad Mukhlis jadi Muhammad Mukhlis. Ini karena Maulid ini jadi Muhammad yang Maulid. Tapi gak apa-apa karena nama artinya sama dua-duanya. Ustaz katanya bahasa Arabnya itu pecahan dari kata Hamidah, Yahmadu, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, ini sekit. Artinya orang terpuji. Saya terlulis sekarang jadi begini kan harus selesai 15 menit dengan mati. Setelah keempat, dari tahun Maulid Pak Haji Suparman detik. Kalau bicara tentang Maulid, mestinya pemahaman kita tentang Rasulullah sempurna. Namun sekarang Maulid ini yang terlonggas tentang kasih kali Maulid dia tahu Nabi Muhammad yang benar. Ada 8 hal anak sini orang pendidikan yang perlu kita ketahui kalau kita ingin concern mengenal Nabi Muhammad. Karena Islam ini harus dikenal 4 hal. Pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatul Rasul. Mengenal Rasul.
Saat kedua ma'rifatul Islam, memahami agama kita Islam. Saat terakhir ma'rifatul insan, mengenal manusia itu sendiri, sahaja manusia. Perhatian saya sering berjualan, awak nonton, mungkin aku ada nonton, nggak ngerti. Unta itu sebuah atau satu jenis spesies, ya, satu jenis spesies binatang burung. Satu unta itu sangat sabar, bisa tidak minum sampai 1 bulan, baru-baru minum lalu yang subur lain mengenal. Yang kedua, unta itu, unta jantan tidak akan pernah mencampuri induknya yang melahirkan. Lamun demikian ditahu unta ya, terus baru si campuri ina, ini pedas ini ina, iman yang melahirkannya, dia banting dirinya sampai mati. Ini unta. Nah, makin Rasulullah, jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama, hajatul insan ila Rasul. Nabi yang perlu manusia kepada Nabi Muhammad. Ini satu kitab ini Pak. Yang kedua, ta'rifur Rasul. Namun dikenal Muhammadur Rasulullah. Ini surat Al-Fatih. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Namun Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan Muhammad itu mubtada, Rasulullah itu adalah khabar. Ini Ustaz Sari, saya pintar makhluk lain semuanya. Santri dia yang paling pintar makhluk. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus ila khalili Ibrahim amsyaka al-musyari wa abah. Ini bersanji terbaca doang kan dia tahu kena ni kan. Halo? Itu nasab beliau sampai ke Ibrahim alaihi salam. Benar-benar selatan lalu tidak tahu. Saya kata lu maka Nabi Rasul kedudukan langsung di tengah-tengah umatnya. Saya keempat sifatul Rasul. Saya kelima wazifatul Rasul, tugas-tugas Rasul. Terus yang keenam khasaisul Rasul, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berikut wajibuna nahwa Rasul. Bikin pahmin pecah dari siwak Pak. Masing-masing siwak itu siwak kita dari mana? Angkat kelai mulut ini dimandai sedikit ini. Yang terakhir nanta hidup ittiba' Rasul. Apa untungnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haram siwak 10 kali bermaulid itu sak dengan baik sak pemimpin. Ketika Ustaz Muhammad Syahid lalu dikajikan itu di setiap pengajian Ma'rifatul Rasul secara umum. Ya masih ada lagi makhluk. Andai seluruh umat manusia sejak Nabi Adam dan umat-umat Nabi terdahulu sekarang ini dibariskan di dunia ini. Terus ditanya,
sidang jadi umat saya. Semuanya serentak akan mengatakan akan jadi umat Nabi. Karena subhanallah, sampai disebutkan tadi baca si ini, nama Ustaz jam penting. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan kalimat yang sangat agung. Ib'asa fihim rasulan minhum. Tatkala diutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Yang Pak, sekedar manusia ini mengakui Allah menjadi Tuhan. Rasul jadi nabinya dan Islam menjadi agamanya. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan wajib dia masuk surga. Walau dia sembahyang, walau dia berpuasa, walaupun dia melakukan itu. Aku mentelah dulu ke tahu salah ini maksudnya. Enggak dia mentelah betul. Begini, yang ingin sampaikan begini. Waktu Isra Nabi Muhammad sampai di langit kelima, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ma'ada ya Jibril, saya sendiri. Sayyidina Musa tertekun Rasulullah, luar biasa ini dia Musa. Yang Musa ini langsung berbicara dengan Allah di atas bukit kursi. Pokok dari nama-nama, ya Allah, yang hanya Musa. Lalu Jibril salam alaikum, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Musa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Saleh wa ibni Saleh. Waalaikumsalam wahai saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Ayo Muhammad, kata Jibril, kita lanjutkan perjalanan ke langit kelima. Baru berjalan beberapa langkah, Nabi Musa menangis. Catat ini Bapak. Nabi Musa menangis. Rasulullah adalah orangnya yang sangat perasa. Ya Jibril, Musa menangis. Coba tanya apa yang menangis. Ditanya oleh Jibril, ya Musa, mayyakin, apa sebab menangis Musa? Arsala hadzal rajul ba'd. Nabi diutus jauh setelah saya. Dari Nabi Isa saja 600 sampai 700 tahun Pak, baru diutus Nabi. Apalagi zaman Nabi Musa. Wa adkhalahu Allahu ummatahu wa iyyahu al-jannata awwala. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Dia lupa saya Pak Amin, saya dari kepolisian dan dari TNI dari polisi. Saya ada di sini. Beli kelompok. Ya masih ada ini Muhammad ini pun sudah setelahku, tetapi yang masuk surga dahulu bersama umatnya. Itu yang aku tangisi Jibril. Nabi Musa menangis. Lalu yang pelosannya dikatakan agak tidak peduli Nabi. Bapak mulut dong, ingat Nabi. Halo? Halo Pak? Pak Wakil Ketua, halo. Assalamualaikum. Nah, Nabi ini turun untuk apa? Dan tidak ada di sini. Namun dia bahasa isi bahasa Berunggul Timur, just one the mission of Muhammad
is katanya apa? To build the true building. What is true building? True building is you to build human resources. Coba terjemahan dulu, Haji Pangan nih, masih gerumbu nih. Satu tujuannya Rasulullah turun ke dunia ini diutus untuk membangun pembangunan yang sejati. Ini dengarkan para Tuhan, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya lemah, lembek, negara itu akan lembek. Ini bangunan si camping. Ini bangunan dan lindur berapa nih? 10 atau 11 skala Richter. Berapa? Salah Pak. Baru selesai dibangun, bro, jatuh. Yang paling saya khawatirkan, yang roboh itu adalah roboh akhlak manusia. Di negeri ini Pak, makin sering orang nyelontek, tapi saya tidak percaya dengan kata itu. Sulit dapat orang dari pejabat sampai rakyat yang jujur. Ini yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dibangun keimanannya. Kalau iman, keyakinannya bagus, setiap dia berbuat pasti atas dasar keyakinan dan iman. Dan ini orang tidak akan pernah boleh, tidak akan pernah mundur. Apapun jadi kita, tentara di medan perang, kalau mengerti dan iman terhadap apa yang dilakukan waktu peperangan, dia akan tidak mundur. Jadi seperti itu. Jadi rakitan manusia setelah iman, naik setelah iman. Yang dibangun oleh Rasulullah kejujuran. Setelah itu amanah yang dibangun. Seperti sifat beliau tadi. Sidq, amanah, tabligh, fatah. Makin dibangun pada berarti memang dan rasa diri bro. Tapi kalau moral sudah kuat, iman sudah kuat, apalagi kejujuran sudah terbangun, ya Allah, amanah sudah hebat. Untuk membangun itu, Ustaz saya Rasulullah mendekatkan orang kepada Allah. Lewat apa? Sholat berjamaah 5 waktu. Haji Parman jemaat yang bermulut ya, enggak mulut dingin, coba rajin-rajin sholat berjamaah 5 waktu. Itu saja target saya. Bangun 5 waktu setiap hari kalau nyampe di masjid. Mohon maaf buat guru banyak yang sudah sholat berjamaah. Aku diharapkan guru saya. Ini azan banget, dari mulut. Imam ini Allah turun peduli ke berkah. Makruh kita keluar dari masjid untuk bimbing si berkah. Ini nasihat buat diri saya dan kita semua. Karena begini kata Rasulullah, sholat berjamaah 5 waktu itu sunnahul huda. Sunnah yang kalau pelungguh lakukan, pelungguh akan didampingi oleh petunjuk Allah. Allah membersamai pelungguh dengan petunjuk. Jadi pembangunan manusia itu bangun dulu hubungan yang baik dengan Allah.
Kalau sudah baik hubungan kita dengan Allah, semua urusan kita akan ditolong. Ya Pak? Ya, masa dia kuat-kuat. Baru dengan ngaji itu kamu berhukum Pak. Pada kejadian itu Pak. Apalagi dengan baca Quran, perintahnya fastami'u, hanya dengarkan, jangan main HP juga tidak boleh. Dengar orang baca Quran itu, baca Quran. Apalagi baru kita bersama-sama. Kita kuliah Al-Quran, fastami'u, itu perintah, dan perintah itu wajib. Kalau boleh pakai, benar-benar. Siap? Siap? Kalau di dalam lu boleh udah. Niki agak pedas tentang kamu niki buat ceramah. Lau taraktumu, lamun tinggalkan sholat berjamaah, la dolaltum, Anda akan sesat. Ya. Karena bisa jadi begini kalau yang sering lukis dalam Quran. Ada orang ngerokok, hayya 'alal shalah, masih ngerokok. Yang kedua majlis shalah, masih ngerokok. Assalamualaikum, selesai, masih ngerokok. Ya Rabbi sholli ala Muhammadir Rasulillah, masih ngerokok. Baru Allahu Akbar kan Allah paling baik. Namun lepas sholat berjamaah itu artinya rukuk lebih pelik daripada rokok lebih besar daripada HP lebih besar daripada itulah yang disebut la dolaltum, katakan sesat. Sak mulut paling pelik dan paling pelik sangat jauh. Itu contoh sederhana. Jemaah sekalian wajib makmum. Dari hadislah. Ini hadis-hadis sahih yang saya sampaikan oleh makmum. Kalau ada seseorang bangun sembahyang petang dasi dulu, berturut-turut berjamaah dan takbiratul ihramnya di belakang imam. Contoh, Allahu Akbar katanya di belakang. Namun baru isi petang dasi tadi. Anda dulu dua sholat, iman Anda akan kuat. Anda akan jadi orang jujur. Sifat kemunafikan dan habis terkikis. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi tidak ada yang lebih dicintai, disukai, diramaikan melebihi dari sholat berjamaah. Siap sholat berjamaah? Siap sholat berjamaah? Ini sunnah Nabi. Ini yang ingin kita hidupkan dalam setiap maulid ini. Memang yang ini sholat subuh. Yang ini akan maupun pulang ini. Yang punya gerakan subuh dan ta'lim berjamaah. Udah belasan tahun Pak berjamaah. Alhamdulillah. Yang mau ikut gabung, ayo gabung. Dan kalau ada orang laki-laki yang bisa melaksanakannya, dan seorang istri dan sholat di rumah tapi di awal waktu 40 hari, suami itu akan menjadi suami berkah. Kalau dia jadi polisi tentara yang berkah. Kalau istri akan jadi istri berkah. Insya Allah akan melahirkan keturunan yang berkah. Jangan sekali lagi makmum. Niki yang ajak perubahan dari hikmah. Pak, ini bisa saya. Kemarin Pak Abdullah Hajim Kiai Subawai itu orang Sumbawa dipanggil oleh gubernur, wakil rektor Pak. Saya ketemu di Blok. Ada apa sih siapa kenal? Asas mahwarah. Pak Haji Muzahir tak bisa asas mahwarah. Dia masih kalian rahimahumullah. Karena dia benar.
penguasa. Insya Allah kamu yang kuat, bila termasuk penguasa, main dulu wakil ini gede. Kamu takut tak? Ini kita tahu diri miskin jauh dari Allah, tahu diri bodoh jauh dari Allah, tahu diri sengsara jauh dari Allah, tahu diri tidak tenang jauh dari Allah. Jangan jauhi Allah, itu sumber segala kebaikan. Rumahnya namanya apa masjid ini? Dia di mana? Apa masjid ini? La ilaha illallah sallallahu al-mukarrabin. Karaba yang melakukan kurban. Orang-orang yang punya masjid ini orang yang dekat dengan Allah. Jadi jemaah sekalian ini jangan ditinggalkan. Nah, kalau kalian yang muda-muda itu mau sukses, jangan jauh dari Allah. Jangan sekali-kali jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah baru sukses, ya itu sukses dunia. Anda akan dengan susah. Ya mas sekalian dari Allah, niki persentian sebagai ini. Ya Pak Anas, ini jamaah saya yang hilang yang tidak pernah ada. Jadi jamaah sekalian dari Allah, terakhir. Ada di kelas ini, cukup alhamdulillah belum diingat kita. Soal pada dapat boleh dapat saya lupa sedikit persentian. Dan ulama pun baru disebut yakhsyallah kalau dengar azan dia cepat bergerak ke masjid. Allah yang undang, Allah yang panggil. Ciri ulama adalah utamanya di sekedar duit ilmu ilmu yang banyak itu dia akan mengarahkan dirinya seorang ilmuwan yang disebut ulama itu untuk cepat terkejut dan takut jalan kepada Allah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Saya kira demikian. Tidak ketik sholat berjamaah. Umar berkata, kalau sudah umat Islam penuh sholat jamaah subuh sama dengan sholat Jumat, Islam akan kembali jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jayakan Islam dari diri dulu, baru nanti akan dengan melaksanakan sholat berjamaah lima waktu. Wallahu a'lamu bi muradihi ay bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.